Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap kita semangat dalam belajarnya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Jika kemarin kita sudah masuk teks pidato persuasif, berbicara tentang pemahaman. Dalam pemahaman itu kita mengetahui pengertian pidato persuasif, jenis-jenis pidato persuasif, metode pidato persuasif. Sekarang kita masuk ke struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Ya, ini struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Ada dua yang mau kita bicarakan hari ini, yaitu tentang struktur atau bentuk, kemudian ciri kebahasan atau kaidah kebahasan yang ada pada teks itu. Nah, apa saja itu struktur teks pidato? Struktur teks pidato itu terdiri dari 3: pembuka, isi, penutup. Pembuka, isi, penutup ini isinya itu. Pembuka ini terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato itu sendiri. Ya. Kemudian dalam isi pidato, disinilah kita memaparkan masalah atau materi yang akan kita sampaikan di depan orang banyak. Masalahnya yang diuraikan di sini harus terperinci. Kemudian struktur yang ketiga adalah penutup. Pada bagian akhir pidato ini atau pada bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Itulah dia struktur teks pidato. Ya, struktur teks pidato, pembuka, isi, penutup. Apa-apa saja bagiannya, nanti bisa kamu ulangi lagi membacanya. Kemudian, jika tadi dalam bagian pembuka sudah disampaikan di situ ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Salam pembuka itu seperti apa aja? Salam pembuka itu contoh, salam sejahtera bagi kita semua. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh salam pembuka. Sedangkan ucapan penghormatan itu dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya sampai paling rendah. Contoh nih, kalau dia di lingkungan sekolah, siapa jabatan yang paling tinggi? Tentu saja kepala sekolah kan? Berarti dia kalau ucapan penghormatannya itu disampaikanlah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati para tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seangkatan kelas 9, dan juga adik-adik kelas kami yang kami banggakan. Jadi ucapan penghormatannya itu tadi dia dimulai dari orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi sampai terendah di dalam lingkungan itu. Tadi kan lingkungan yang disampaikan kan lingkungan sekolah. Itulah tadi urutannya. Kemudian dalam bagian pembuka juga terdapat ucapan syukur. Ucapan syukur ini tentu ucapan syukur kita kepada pencipta. Misalnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada detik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara yang berbahagia ini. Ya, itu dia ucapan syukur dalam bagian pembuka teks pidato. Ya, Ibu rasa kamu tidak asing lagi dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kamu sudah banyak melihatnya, baik secara langsung maupun lewat televisi, ya. Kemudian kita lanjut pada bagian isi. Tadi pada bagian isi itu yang disampaikan di situ adalah materi
atau permasalahan yang ingin disampaikan. Materi yang disampaikan itu pun harus dia rinci, ya, harus dia rinci. Pada bagian isi inilah, seperti yang terdapat pada layar, pada bagian isi inilah dia terdapat gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Ya, pada bagian isilah terdapat gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Sebelumnya juga kita sudah sering membicarakan ini ya, bahwasanya di dalam pidato itu terdapat gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Apa-apa saja perbedaannya sudah kita bicarakan kemarin. Nanti coba kamu ulang lagi. Inilah dia yang terdapat di dalam isi sebuah pidato. Ya. Nah, sebelum kita ke sini, sebelum kita ke yang ada di layar, pada bagian penutup pidato itu terdapat kesimpulan secara ringkas dan materi yang disampaikan. Kemudian adanya permintaan maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung pendengar. Kemudian salam penutup, ya. Itu dia tadi 3 struktur teks pidato. Mulai dari pembukaan atau pendahuluan, isi, penutup, ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Setelah struktur tadi, kita masuk ke kaidah atau ciri kebahasan dalam teks pidato. Ada beberapa yang dibicarakan dalam ciri kebahasan teks pidato. Atau dalam teks pidato itu, apa-apa saja kaidah kebahasaan yang sering muncul. Nah, di sini ada yang Ibu jabarkan satu. Yang pertama kalimat aktif. Kedua kata tugas. Ketiga kosakata emotif. Keempat istilah teknis. Kemudian sinonim dan antonim. Kata benda abstrak dan konkret. Proses nominalisasi. Kalimat persuasif. Inilah dia ciri atau kaidah kebahasaan yang sering muncul di dalam teks pidato. Ya, kaidah kebahasaan setiap teks itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Jadi tidak sama semua, ya. Tetapi dalam teks pidato inilah dia. Yang sering muncul di dalam teks pidato itu ini dia ciri kebahasaannya. Nah, kita akan bicarakan itu satu persatu. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif di kelas sebelumnya pun sudah pasti sering kamu dengarkan itu. Mungkin tidak asing lagi di telingamu. Kalimat aktif itu artinya kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau melakukan pekerjaan. Biasanya predikatnya berawalan me atau men, kemudian berawalan ber. Ya, itu dia kalimat aktif. Nah, contoh kalimat aktif, misalkan, COVID-19 telah menelan ribuan korban jiwa dalam kurun 3 bulan. Itu adalah salah satu contoh kalimat aktif. Dari mana kita ketahui bahwasanya kalimat itu kalimat aktif? Coba kita perhatikan. COVID-19 adalah subjeknya, telah menelan adalah predikat, telah menelan, me, berawalan me pada kata telan. Berarti itulah predikatnya. Dari situ diketahui bahwasanya kalimat itu adalah kalimat aktif. Karena si COVID ini tadi sudah melakukan pekerjaan, melakukan tindakan. Ya. Contoh berikutnya. Masyarakat memakai masker di luar rumah. Masyarakat subjek memakai predikat, masker objek di luar rumah keterangan. Memakai itu adalah predikat yang berawalan me. Itulah dia salah satu ciri dari kalimat aktif. Kemudian yang ketiga, kami mengerjakan tugas sekolah dari rumah. Apa itu kata predikatnya? Kata apa itu predikatnya? Iya, mengerjakan itu adalah predikat. Siapa subjeknya? Kami. Kami melakukan tindakan, mengerjakan. Jadi itu adalah contoh kalimat aktif. Kemudian,
Kita masuk ke kata tugas. Kata tugas itu terdiri juga dari beberapa bagian. Kata tugas itu termasuk juga preposisi di dalamnya, konjungsi, artikula, interjeksi, partikel. Ya, ini dia kata tugas. Kita lanjut lagi ke slide ini. Konjungsi. Konjungsi juga terbagi dari beberapa bagian. Ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif itu dia ada beberapa. Ini yang menyatakan penambahan, konjungsinya dan, serta. Yang menyatakan pemilihan, konjungsinya atau. Yang menyatakan perlawanan, konjungsinya tetapi, melainkan. Kalau konjungsi subordinatif ini artinya kalimat dipakai dalam kalimat majemuk bertingkat, ya. Ada pengandaian, syarat, waktu, tujuan, cara, penjelasan, pemiripan, sebab, konsesif. Itu adalah kata penghubungnya. Nah, kalau ada kita temukan dalam kalimat, konjungsinya adalah yang disebutkan pada bagian subordinatif ini, berarti itu adalah jenis kalimat majemuk bertingkat. Dan kalau menggunakan konjungsi koordinatif ini dalam kalimat, berarti kalimat itu adalah kalimat majemuk setara. Ya, jadi cara membedakan kalimat majemuk bertingkat dengan kalimat majemuk setara, kamu hanya melihat dari konjungsinya saja. Ini dia. Oke? Lalu kita masuk ke partikel. Partikel tadi ada ya, kita bicarakan. Partikel itu ada dua sifatnya. Ada yang klitika, ada yang non-klitika. Yang klitika itu artinya menempel. Apa sajakah partikel klitika? Lah, kah, pun, ya. Contohnya dalam kalimat ini, pakailah masker. Benarkah informasi itu? Pun. Pun di sini dia menempel kalau dia bergabung dengan konjungsi. Walaupun, meskipun, biarpun, kendati pun, itu adalah konjungsi, maka dia penggunaannya harus menempel. Dan sifat partikel yang kedua itu ada non-klitika. Non-klitika itu pun. Misalkan contohnya dalam kalimat, penulisannya harus terpisah ya, non-klitika. Jangankan HP Android, HP biasa pun aku tak punya. Pun di situ menyatakan juga dan penulisannya terpisah. Itulah dia yang dimaksud dengan non-klitika. Kemudian di dalam kata tugas itu juga terdapat kata sandang. Kata sandang itu seperti sang, si. Misalkan sang pejuang, sang proklamator, sang biduan, si kancil, si hitam, itu adalah si, di situ adalah kata sandang. Jadi itu juga beberapa muncul di dalam teks pidato. Kemudian ada juga interjeksi. Nanti lengkapnya bisa kamu lihat dari modul ya, karena yang sedikit-sedikit dia tidak ibu angkat ke dalam ini, nanti bisa kamu periksa di dalam modulmu, ada di situ penjelasannya. Ya, itulah dia kata tugas. Nah, ini dia proses nominalisasi atau pembentukan kata benda. Pembentukan kata benda itu dari kata sifat bisa kita ubah menjadi kata benda. Dari kata kerja bisa kita ubah menjadi kata benda. Dari kata kerja juga bisa kita ubah menjadi kata benda. Ini contohnya, lihat nih. Proses nominalisasi itu ada beberapa. Bisa dengan penambahan awalan, penambahan akhiran, penambahan kedua-duanya, awalan dan akhiran sekaligus. Contoh, duduk. Duduk kan kata kerja, tapi ketika dia digabungkan dengan awalan pen menjadi penduduk, maka dia menjadi kata kerja. Ya, manis, manis kan kata sifat. Kalau dia digabungkan dengan awalan P menjadi pemanis, maka dia berubah menjadi kata benda. Contoh berikutnya, penambahan akhiran. Akhiran itu di akhir dia ditulis seperti ini, an, itas, or, wan. Timbang menjadi timbangan, aktif menjadi aktivitas, audit
menjadi auditor, karya menjadi karyawan. Inilah dia, semuanya ini sudah berubah menjadi kata benda. Tadinya belum kata benda dia, tapi setelah mendapat akhiran, maka dia berubah menjadi kata benda. Nah, di sini juga yang ketiga, proses nominalisasi yang ketiga, penambahan awalan sekaligus akhiran, atau disebutlah itu dengan konfiks. Contoh, kata satu. Satu ini kan kata bilangan, tetapi ketika dia digabungkan dengan awalan per dengan akhiran an menjadi persatuan, maka dari kata bilangan ini tadi berubah menjadi kata benda, yaitu persatuan. Sama juga halnya dengan kata kawin. Kawin ini kata kerja, tapi ketika dia bergabung dengan awalan per dengan akhiran an menjadi perkawinan, maka kata kawin di sini berubah menjadi kata benda, yaitu perkawinan. Dan contoh di sini, damai. Damai itu adalah kata sifat, tapi ketika dia mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kedamaian, maka kata kedamaian itu adalah kata benda. Jadi proses nominalisasi atau pembentukan kata benda, satu kata dasar yang mendapat awalan P atau K, kemudian mendapat akhiran an atau itas, one, or, dan lain sebagainya, dan mendapat penambahan awalan dan akhiran per an, ke an, ya. Jadi kalau udah ditambahkan dengan awalan, akhiran, awalan dan akhiran sekaligus seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu sudah berubah menjadi kata benda. Oke. Kemudian tidak Ibu tampilkan di dalam slide, tetapi ada di dalam modul. Ciri kebahasaan yang berikutnya juga penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif itu artinya kata-kata yang menggunakan perasaan, emosi. Apa itu contoh emosi atau perasaan? Bangga, suka, bahagia, terharu, simpatik. Itu adalah kosakata emotif. Nah, nanti akan kita lihat nanti di dalam contoh teks pidatonya ya. Lalu kita lanjut. Penggunaan kosakata bidang ilmu atau istilah teknis. Kalau misalnya nih, kita berbicara tentang pandemi virus COVID-19 ini. Istilah-istilah apa yang sering kita dengarkan? Yang muncul. Contoh, COVID, pandemi, suspek, apalagi cluster, social distancing, physical distancing, masker, virus, lockdown, karantina, isolasi, positif, OTG, apalagi PDP. Nah, istilah-istilah itulah yang disebut dengan istilah teknis dalam bidang corona tadi, virus novel corona 19 itu tadi. Jadi setiap bidang ilmu beda-beda istilah teknisnya. Ya, itu dari contoh penggunaan istilah teknis. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya, di dalam teks pidato juga kamu akan sering menemukan sinonim dan antonim. Ya, sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim itu persamaan kata. Contohnya, pandemi itu sama dengan wabah atau endemi. Kemudian, perspektif sama itu dengan sudut pandang. Bohong sama dengan dusta. Paras sama dengan wajah. Meninggal sama dengan mati. Ya. Kemudian lawan kata, antonim. Antonim itu contoh, masuk, keluar. Mengambil, lawannya menaruh atau meletakkan. Kemudian belakang, depan. Meninggal, hidup. Sakit, sehat. Tetapi ada yang sering kamu anggap antonim itu tetapi sebenarnya tidak. Contoh, perempuan, laki-laki, itu bukan berantonim. Ya. Tidak berantonim itu. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki.
Itu sama-sama kata benda, ya. Oke, lanjut lagi. Penggunaan ini juga ada di dalam kaidah kebahasaan berpidato. Kata benda abstrak dan konkret. Apa itu abstrak? Abstrak itu tidak nampak kasat mata, namun sebenarnya dia ada. Contohnya, ide. Tidak nampak itu tapi ada kan? Persatuan, kedamaian, ilmu, harapan, kebahagiaan, itu adalah contoh kata benda abstrak. Tidak nampak wujudnya. Oke, itu dia abstrak. Tetapi kalau konkret, kebalikan dari abstrak. Berwujud, nampak oleh mata kepala kita sendiri. Contoh, meja, nampak. Rumah, buku, kendaraan, lantai, dinding, dan lain sebagainya. Itu adalah kata benda konkret. Ya, ini juga akan kamu temukan nanti di dalam teks pidato. Ya, ini contoh. Ada ibu kasih contoh di sini. Contohnya ini sudah ibu buat strukturnya dari pembuka, isi, penutup. Ya. Dalam bagian isi juga terdapat gagasan, pandangan, pikiran, pesan. Coba kamu baca ini. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato. Ini sudah terlalu panjang videonya, ya. Nanti ibu takut juga kamu bosan dan tidak mau mendengarkannya. Nah, untuk itu, untuk tugas kamu nanti kamu buka buku bacaan yang ibu suruh kemarin itu, pidato yang ada pada buku bacaanmu, Severn Suzuki, halaman 40 sampai dengan 43. Halaman 40 sampai dengan 43. Coba kamu identifikasi dulu di mana nanti di situ yang berupa gagasan, pandangan, pikiran, arahan dalam pidato itu. Ya. Ini contohnya. Apa itu gagasan, pandangan, pikiran, pesan? Sudah ibu sampaikan definisinya pada pertemuan sebelumnya. Kalau kamu masih lupa, ulang lagi nanti. Ya, apa itu gagasan? Dan bagaimana contohnya dalam pidato? Sudah ibu cantumkan di sini. Oke? Itulah dia nanti tugasnya. Jangan lupa tugasnya juga diberi tanggal hari itu. Hari itu juga supaya nanti kita tidak keteteran. Ya? Oke anak-anak? Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bisa kamu mengerti dan dapat kamu pahami. Jika ada pertanyaan, ibu tunggu lewat WA atau jalur pribadi juga boleh. Oke? Terima kasih.